Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syamil Fuadi dari kelas BHIA. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang urgensi ilmu dan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu aliman, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Ilmu merupakan perkataan yang memiliki makna lebih dari satu arti. Oleh karenanya diperlukan pemahaman dalam memaknai apa yang dimaksud. Menurut cakupannya, pertama-tama ilmu adalah istilah umum untuk menyebut segenap pengetahuan ilmiah dalam satu kesatuan. Dalam arti kedua, ilmu menuju pada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari pokok tertentu. Maksud dari pengertian ini adalah bahwa ilmu berarti suatu cabang ilmu khusus. Selanjutnya, kedudukan ilmu dalam Islam. Ilmu menepati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam. Di samping ayat Al-Quran yang memposisikan ilmu dan orang berilmu sangat istimewa, Al-Quran juga mendorong umat Islam untuk berdoa agar ditambahi ilmu dan katakanlah, Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dalam berhubungan. Inilah konsep membaca sebagai salah satu wahana menambah ilmu. Menjadi sangat penting dan Islam telah sejak awal menekankan pentingnya membaca sebagaimana terlihat dari firman Allah yang pertama diturunkan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ayat-ayat tersebut jelas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, untuk terus membaca sehingga posisi yang tertinggi di hadapan Allah akan tetap terjaga, yang berarti juga rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan manusia untuk melakukan amal soleh. Dengan demikian, nampak bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal, sehingga Nurkolis Masjid menyebutkan bahwa keimanan dan amal perbuatan membentuk segitiga pola hidup yang kukuh, seolah menengahi antara iman dan amal. Di samping ayat-ayat Al-Quran, banyak juga hadis yang memberikan dorongan untuk menuntut ilmu, antara lain yaitu carilah ilmu walau sampai ke negeri Jina, karena sesungguhnya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Baihaqi. Dari hadis di atas semakin jelas komitmen ajaran Islam pada ilmu, di mana menuntut ilmu menduduki posisi fardu atau wajib bagi umat Islam tanpa mengenal batas wilayah. Oleh karena itu, ilmu menempati posisi yang sangat urgen di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi dari
teman saya selanjutnya yaitu ilmu dalam konsep Islam. Islam sangat menghargai sekali ilmu. Allah berfirman dalam banyak ayat Al-Quran supaya kaum muslimin memiliki ilmu pengetahuan. Al-Quran, Al-Hadis, dan para sahabat menyatakan supaya mendalami ilmu pengetahuan. Firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Quran di atas menjelaskan bahwa betapa tinggi derajat dan kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, sebab orang-orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh serta berilmu. Surat Al-Mujadalah memiliki kandungan seperti berikut. Setiap orang beriman wajib hukumnya menuntut ilmu. Hendaknya dalam menuntut ilmu juga memberikan kemudahan bagi orang lain dalam menuntut ilmu. Dalam ayat lain Allah berfirman juga yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarnya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maksud ayat di atas adalah bahwasanya Allah memerintahkan kepada orang yang beriman bahwa jika orang fasik memberitahu orang suatu berita, bahwa orang beriman harus teliti tentang kebenarannya agar tidak mencelakakan orang yang beriman juga, dan agar tidak menyesal nanti. Kesimpulannya, jika kita mendengar suatu berita yang tidak tahu dari mana asalnya, maka kita harus teliti dan cek dahulu supaya tidak menjadi hoak. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan istilah dari bahasa Inggris education yang berasal dari bahasa Latin educar, berarti memasukkan sesuatu. Barangkali bermaksud memasukkan ilmu ke kepala seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Proses cara perbuatan mendidik. Istilah pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat dan bangsa. Sedangkan menurut Rokimin dalam tafsir Tarbawi mendefinisikan pendidikan sebagai satu kegiatan manusia yang dilaksanakan untuk membantu sesama manusia agar mau dan mampu meraih harkat dan martabatnya sebagai manusia. Menurut Munir Marsi dalam bahwa tarbiyah berasal dari kata Robba yurabbi tarbiyatan yang berarti tumbuh dan bertambah. Selanjutnya, penggunaan istilah pendidikan sering terbaurkan pengertiannya dengan pengajaran taklim yang berasal dari kata alama yu'allimu ta'liman. Pengertian taklim dalam kurung pengajaran sendiri adalah pemberian ilmu pengetahuan sehingga orang yang diajar menjadi berilmu pengetahuan. Jika pendidikan pada masa sekarang dimaksudkan mengajarkan dan mengembangkan potensi jasmani, badan, akal, dan akhlak budi pekerti dengan penuh kasih sayang, maka lebih tepatnya menggunakan istilah tarbiyah wa ta'lim, karena kedua istilah tersebut saling berkaitan, di mana tarbiyah menekankan kepada proses bimbingan agar anak-anak dididik memiliki potensi atau sifat dasar fitrah dapat tumbuh berkembang secara sempurna. Manusia sebagai objek pendidikan. Manusia adalah inti dari pendidikan. Oleh karenanya hanya dengan pendidikan manusia dapat menggapai tujuan-tujuan tertentu. Seorang pendidik akan sangat terbantu dalam profesinya jika ia memahami dan memiliki gagasan yang jelas tentang fitrah dasar manusia, sebagaimana halnya pada seorang pandai besi ataupun pelukis yang harus mengenal karakteristik material yang dihadapinya. Praktek-praktek pendidikan yang akan gagal kecuali dibangun di atas konsep yang jelas mengenai fitrah manusia. Fitrah manusia ketika pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menjadi khalifah fil ard, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Naml ayat 62 yang artinya siapakah yang membenarkan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya.
dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Apakah di sampingnya Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Sebagai khalifah di bumi, manusia tentu membutuhkan segala pengetahuan sehingga dapat melaksanakan mandat Allah dengan benar. Hal itu terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang nama-nama benda secara keseluruhan kepada Nabi Adam alaihi salam. Sekian kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nur Azizah, NIM 2012000009. Tujuan pendidikan Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam ada dua. Pertama, kesempurnaan manusia yang puncaknya adalah dekat kepada Allah. Kedua, kesempatan manusia yang puncaknya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian, menurut Muhammad Atiyah Al-Brashi, bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak al-karimah. Para ulama dan sarjana muslim dengan penuh perhatian berusaha menanamkan akhlak mulia yang merupakan fadilah dalam jiwa anak didik, sehingga mereka terbiasa berpegang pada moral yang tinggi dan terhindar dari hal-hal yang tercela dan berpikir secara rohaniyah, jasmaniyah, serta menggunakan waktu untuk belajar secara segala ilmu yang bersifat duniawi maupun ukhrawi tanpa memperhitungkan keuntungan materi. Menurut Nahlawi, bahwa pendidikan Islam memiliki 4 tujuan umum. Pertama, pendidikan akal dan persiapan pikiran, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia merenungkan kejadian langit dan bumi agar dapat beriman kepadanya. Kedua, menumbuhkan potensi-potensi dan bakat-bakat asal pada anak-anak. Karena Islam adalah agama fitrah, di mana ajarnya tidak asing dari tabiat asal manusia. Ketiga, menaruh perhatian pada kekuatan dan potensi generasi muda dan mendidik mereka sebaik-baiknya, baik laki-laki maupun perempuan. Keempat, berusaha untuk menyeimbangkan segala potensi-potensi dan bakat-bakat manusia. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam secara keseluruhan adalah kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi insan kamil dengan pola takwa. Insan kamil ialah manusia yang utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah. Dengan begitu, pendidikan Islam mengharapkan terciptanya manusia yang berguna bagi dirinya, masyarakat, serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesamanya, dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dan dari semesta alam untuk kepentingan hidup di dunia dan di akhirat. Metode pendidikan dalam Islam. Membahas tentang metode pendidikan yang ditawarkan Al-Quran tentu tidak ada habisnya, terlebih dengan berbagai macam bentuk interpretasinya. Namun, di antara metode pendidikan dalam Al-Quran adalah metode Amsal, yang mana tujuannya adalah menggugah manusia agar menggunakan akal secara jernih dan tepat. Karena Amsal dalam Al-Quran merupakan visualisasi yang bersifat abstrak yang dituangkan dalam berbagai ragam kalimat dengan menganalogikan sesuatu dengan hal yang serupa dan sebanding, sehingga manusia bisa mengambil nilai-nilai pendidikan yang dapat ditarik untuk dijadikan sebagai acuan dan literatur dalam membina moral dan akhlak serta akidah. Amsal sendiri memiliki dimensi hubungan psikologi edukatif yang ditunjukkan oleh keadaan makna dan ketinggian maksud yang ditampilkannya. Hal ini tampak jelas ketika Amsal Al-Quran mengutarakan konsep-konsep abstrak dengan makna-makna konkret, di mana interaksi indera manusia itu diberi peran yang menonjol. Cara ini mempunyai aplikasi langsung dalam pendidikan dan pengajaran, sehingga apapun yang ada di lingkungan sekitar akan membantu mempercepat proses pemahaman dan juga membina akal supaya terbiasa berpikir secara valid dan logis. Salah satunya contoh dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 17 yang artinya perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya,
Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam keadaan gelap, tidak dapat melihat. Metode pendidikan dalam Al-Quran selanjutnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh An-Nahlawi, adalah metode ihwar, yang didefinisikan dengan percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih mengenai satu topik dan sengaja diarahkan kepada satu tujuan yang dikehendaki. Adapun jenis-jenis ihwar diantaranya, pertama, ihwar kitab, yaitu dialog yang diambil dari dialog antara Tuhan dan hambanya. Hiwar wasfi, yaitu dialog yang diambil dari dialog antara Tuhan dengan malaikat atau makhluk gaib lainnya, seperti dialog ahli surga dalam Quran surat As-Saffat ayat 50-57. Hiwar qasasi, yaitu yang terdapat di Al-Quran, baik bentuk maupun rangkaian ceritanya sangat jelas, merupakan bagian dari gaya bahasa cerita dalam Al-Quran. Jika seandainya terdapat kisah yang keseluruhannya merupakan dialog langsung, yang sekarang disebut sandiwara, hiwar ini tidak dimaksudkan sandiwara seperti kisah Nabi Syuaib alaihissalam dan kaumnya dalam Quran surat Hud. Hiwar jadali, di mana dialog ini bertujuan untuk memantapkan hujah atau alasan, seperti dalam Quran surat An-Najm ayat 1-5. Pendidikan di Indonesia. Mencermati pendidikan di Indonesia sebenarnya telah banyak mengalami perubahan atau pembaruan agar produk pendidikan kita tetap relevan dengan segala kebutuhan, baik kebutuhan dunia kerja ataupun persyaratan pendidikan lanjut. Namun, pendidikan nasional terperangkap di dalam sistem kehidupan yang operatif, sehingga telah terkungkung di dalam paradigma yang tunduk pada kekuasaan otoriter dan memperbodoh rakyat, terlebih pada masa Orde Baru berkuasa. Memang kita akui bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia secara kuantitatif mengalami kemajuan. Namun, pemberdayaan masyarakat secara luas sebagai cermin dari keberhasilan itu tidak pernah terjadi. Karena pada masa Orde Baru, setelah 5 tahun pertama berkuasa, secara sistematik telah mempersiapkan skenario pemerintahan yang memiliki visi dan misi utama, yaitu melestarikan kekuasaan. Pada masa Orde Baru, sistem pendidikan yang diterapkan dalam pendidikan nasional memiliki ciri utama yang berjalan hingga sekarang, yaitu pertama, sistem yang kaku dan sentralik. Kedua, sistem pendidikan yang di dalam pelaksanaannya telah diracuni oleh unsur-unsur korupsi, kolusi, nepotisme, dan konjoisme. Ketiga, sistem pendidikan tidak berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, sehingga tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat telah sirna dan diganti dengan praktek-praktek memberatkan rakyat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Keempat, pada kenyataannya, sistem pendidikan kita sekarang ini belum mengantisipasi masa depan dan masyarakat madani. Begitu juga halnya pendidikan Islam di Indonesia yang mengalami hal serupa, di mana pendidikan Islam di Indonesia menghadapi berbagai persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek yang lebih kompleks, yaitu berupa persoalan dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya, serta manajemen pendidikan Islam. Dengan kenyataan ini, sebenarnya sistem pendidikan Islam harus senantiasa mengorientasi diri untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat kita. Pada era reformasi sekarang ini, pendidikan nasional ditekankan membangun manusia dan masyarakat madani berdasarkan budaya Indonesia. Maka, untuk mencapai cita-cita tersebut, pendidikan harus bertolak dari pengembangan manusia yang harus berbudaya dan berperadaban, merdeka, bertakwa, bermoral, dan berakhlak, berpengetahuan dan berketerampilan, inovatif, dan kompetitif, sehingga dapat berkarya secara profesional dalam kehidupan global menuju masyarakat madani Indonesia. Makna dari masyarakat madani di sini adalah suatu bentuk komunitas masyarakat yang memiliki kemandirian aktivitas masyarakatnya yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama, dengan mewujudkan dan memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan, penegakan hukum, jasmani kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan, dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Sekian dari kelompok saya.
Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.